Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Muzamil, dosen program studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu etika bisnis. Pada mata kuliah etika bisnis ini menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang dimana metode ini berfokus kepada student learning, blended learning, diskusi kelompok, dan studi kasus. Selanjutnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UK TPT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah etika bisnis merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Agribisnis Universitas Teguh Umar. Mata kuliah etika bisnis ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhir, yaitu project. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini adalah menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah etika bisnis bertujuan untuk membekali pemahaman terkait aspek-aspek penerapan konsep teoritis tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial di dalam organisasi bisnis guna meningkatkan efektivitas organisasi. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, pengantar dan konsep etika bisnis, yang kedua, moralitas dan pendekatan etika bisnis, yang ketiga, pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan, yang keempat ada GCG atau Good Corporate Governance, yang kelima ada CSR atau Corporate Social Responsibility, yang keenam bisnis lingkungan hidup dan etika, yang ketujuh etika bisnis dari sudut pandang karyawan dan perusahaan, yang kedelapan hubungan etis konsumen dan perusahaan, yang kesembilan yaitu etika dalam periklanan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Agribisnis yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama ada CPL 2, mampu mengidentifikasi dan menganalisis sistem agribisnis dan lingkungan agribisnis. Yang kedua, CPL 3, menguasai pemahaman dan perspektif etis terhadap lingkungan agribisnis. Yang ketiga, CPL 7, yaitu memiliki kemampuan kreativitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan pengembangan masyarakat. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar sistem agribisnis, komponen serta faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan agribisnis. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan dan dinamika sistem agribisnis berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, mampu mengevaluasi penerapan prinsip etika dalam pengambilan keputusan dan praktik bisnis agribisnis. Dan yang keempat, mampu merancang solusi atau ide bisnis agribisnis yang kreatif, berjiwa kewirausahaan, serta berorientasi pada kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah etika bisnis ini cukup beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku etika bisnis yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester dengan penguatan beberapa referensi dan kepustakaan pendukung lainnya. Sistem pembelajaran mata kuliah etika bisnis ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa. Bentuk pelatihan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom sebagai media konferensinya. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan media seperti WhatsApp Group, sistem pintu Universitas Teguh Umar, Edlink, dan lain-lain untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah etika bisnis dan penugasan secara mandiri ataupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah etika bisnis ini dilaksanakan sebanyak 12 pertemuan dengan pemaparan materi dan kuis pada 7 pertemuan awal,
kemudian UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Selanjutnya pada pertemuan 9 sampai dengan 15 dilaksanakan pemaparan materi kembali, kemudian yang terakhir yaitu UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah etika bisnis didapatkan melalui 5 komponen, yaitu yang pertama kuis, yang kedua tugas sebanyak 5 kali baik individu maupun kelompok, yang ketiga UTS dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa, yang keempat UAS berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi pada mata kuliah etika bisnis, dan yang terakhir yaitu hasil praktikum berupa analisis kasus dalam konteks dunia usaha secara nyata. Untuk bobot penilaian masing-masing komponen evaluasi mata kuliah etika bisnis ini yaitu yang pertama kuis sebanyak 10%, yang kedua tugas sebanyak 20%, yang ketiga UTS sebanyak 20%, yang keempat UAS sebanyak 30%, dan yang terakhir praktikum sebesar 20%. Dengan bobot total evaluasi penilaian mata kuliah etika bisnis yaitu sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah etika bisnis untuk mahasiswa program studi S1 Agribisnis Universitas Teguh Umar. Dan berikut ini adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Baik ya. Jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan ya. Di pertemuan kedua yaitu mata kuliah etika bisnis. Sebelumnya kita sudah belajar ya terkait dengan, ada yang ingat di pertemuan pertama ya? Etika, etiket dan moralitas. Terus, jadi di pertemuan pertama kita sudah belajar terkait dengan etika, etiket dan moralitas, di mana kita belajar terkait bagaimana mengadaptasikan etika di kehidupan sehari-hari ya. Nah, seperti itu. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kembali konsep daripada etika bisnis ya. Jadi hari ini kita akan lebih mendalami daripada etika bisnis itu sendiri konsepnya. Oke. Baik, sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk semuanya ya. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Amin. Makasih banyak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan konsep ya terkait dengan etika bisnis. Nah, sebelum kita mulai, boleh silakan buka aplikasi Pintu untuk absensi dulu. Silakan. Oke. Baik. Teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep daripada etika bisnis ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Yang pertama ada memahami etika bisnis ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etika bisnis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam mata kuliah ini juga mahasiswa diharapkan memahami ruang lingkup daripada etika bisnis ya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari etika bisnis ya. Dan yang ketiga, memahami mengapa bisnis harus beretika ya. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengapa bisnis harus beretika. Dan yang keempat adalah memahami pelanggaran etika bisnis ya, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran dari etika bisnis. Itu dia adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut ke ini. Saya mau kasih nampak dulu ya, kita diskusi dulu dengan gambar tersebut. Kira-kira apa yang salah? Apa sih yang salah dari gambar ini? Yang pertama nih, ini adalah salah satu, di sini sudah saya sensor ya, salah satu dari operator di Indonesia, operator seluler di Indonesia ya. Di sini tertulis tetangga sebelah ngomongnya paling murah, ternyata tarifnya ribet banget, jaringannya terbatas, dan gambar menunjukkan ke arah sini. Ini kira-kira melanggar etika tidak? Dia merendahkan pesaing dia, Pak. Ya, kira-kira melanggar tidak?
Ya, kalau secara etika boleh enggak seperti ini? Tidak ya? Nah, ini adalah salah satu yang melanggar etika. Ada satu lagi nih. Yakin di depan, biasa aja tuh aman baru luar biasa. Dia mengejek salah satu pesaingnya. Mungkin udah pada tahu dong, ya. Udah pada tahu dong. Jadi ini kan slogan salah satu pesaingnya. Jadi mereka membuat billboard yang bertuliskan seperti ini. Otomatis ini melanggar daripada etika dalam bisnis. Ini adalah kawan-kawan contoh daripada pelanggaran. Padahal kedua gambar ini adalah merupakan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, malah ada di dunia juga. Ya, tapi masih terjadi hal-hal seperti ini. Ya, inilah salah satu bentuk contoh pelanggaran. Ya, inilah yang akan kita diskusikan pada hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, dari konsep awal daripada etika bisnis. Kemarin saya sudah kasih gambaran sedikit. Nah, apa itu etika? Ada yang tahu? Nilai moral mungkin, Pak. Oke, yang lain? Ada? Perilaku baik dan buruk. Moral. Oke, bagus. Ada yang lagi? Ada lagi? Pedoman dalam bersikap, Pak. Betul, Pak? Ya. Jadi, betul sekali ya. Jadi yang tiga-tiga tadi jawab itu benar ya. Semuanya etika itu adalah lebih ke arah moralitas atau sikap perilaku kita sehari-hari. Itu dia etika ya. Tetapi yang sebenarnya etika itu lebih kepada kebiasaan sehari-hari kita. Bagaimana cara kita berperilaku. Ya. Di sini adalah etika diartikan sebagai kebiasaan. Etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Ya, jadi tepat sekali tadi di jawaban kawan-kawan bahwasanya etika itu berkaitan dengan moral. Bagaimana cara kita berperilaku dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau bisnis, ada yang tahu apa itu bisnis? Transaksi jual beli, Pak. Transaksi jual beli. Kan kita orang agribisnis ya? Nah, harus tahu dong apa itu bisnis. Apa lagi? Bagus. Jadi bisnis itu memang ya kegiatan kita orang agribisnis. Berarti bisnis itu adalah jual beli ya. Sewa menyewa itu semuanya adalah bisnis ya. Oke, ini dia pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan daripada usaha. Usaha apapun itu ya. Yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang dan atau jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan. Itu dia bisnis. Nah, kalau kita di bidang pertanian, kita orang agribisnis, jalannya bisnis di pertanian gitu ya. Nah, kita sudah tahu nih konsep daripada etika dan bisnis. Nah, sekarang apa itu etika bisnis? Ada yang tahu? Silakan, Putra. Apa itu? Saya tahu Putra. Etika bisnis itu ialah pedoman moral yang dilakukan dalam berbisnis. Betul. Untuk menjalankannya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Bagus. Benar seperti Putra katakan tadi ya, bahwasanya etika bisnis itu adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan mana yang salah. Ya. Yang selanjutnya tentu kita melakukan hal-hal yang benar, namanya juga etika. Ya. Yang kan kita berbisnis kita melakukan hal yang benar. Kalau kita melakukan hal salah itu melanggar aturan. Ya kan? Nah, selanjutnya hal-hal yang benar berkenaan dengan produk dan pelayanan ya pada perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Jadi etika di bisnis di mana kita menerapkan hal-hal yang lebih ke arah positif, di mana kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kemitraan ya, membuat jangka panjang daripada perusahaan kita ya. Kalau kita melanggar daripada etika tadi yang sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan ya, yang sudah diterapkan oleh atau yang sudah dibuat kebijakannya oleh pemerintah atau pembuat kebijakan, kita melanggar maka akan ada hukumannya, nggak bisa sanksi dan lain sebagainya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Ya, kita lanjut. Nah, pertanyaannya,
Sekarang, mengapa sih bisnis itu perlu beretika? Kira-kira? Silakan Nora. Kenapa kira-kira? Betul. Ada lagi? Ya, Pesti? Karena mengapa bisnis perlu beretika? Oke, Mbak. Ada yang lagi? Meningkatkan kepercayaan, Pak. Percayaan, ya tentu saja ya. Jadi benar ya dari ketiga jawaban tadi. Jadi bisnis itu perlu beretika di mana kan kita perlu kepercayaan dari konsumen terhadap produk kita, ya kan? Kalau misalnya kita tidak terbuka nih dengan apa yang kita buat, ya. Misalnya kita ada membuat sebuah produk, perusahaan kita misalnya yang memiliki produk, kita menutupi dari kekurangan ya apapun itu kan jauh daripada yang namanya tanggung jawab tadi, ya. Tidak bertanggung jawab dengan keterbukaan. Jadi orang pun tidak percaya dengan produk kita jadinya. Ya, makanya kenapa bisnis itu perlu beretika. Nah, contohnya seperti ini. Ini lebih ke lingkungan hidup. Ya, kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa lihat ya. Kalau kita membangun sebuah bisnis, tentunya kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Ya, kita itu bisnis apalagi industri pertanian, pasti ada limbahnya. Ya kan? Ini contoh misalnya pembuangan limbah langsung ke sungai. Ini kan akan berdampak ya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ya. Kemudian ini polusi. Ya. Polusi itu tentunya akan mencemari lingkungan ya. Kemudian ini bisnis ternak ayam ya. Ternak ayam biasanya seperti ini ya. Jadi makanya kita kalau orang agribisnis kan lebih kepada peternakan ya atau perkebunan atau pertanian, persawahan dan lain sebagainya juga harus memperhatikan seperti ini. Ya, hal-hal begini ya seperti pembuangan sampah juga. Ini kan pencemaran lingkungan ya. Buang sampah ini bisnis juga. Ya. Ini bisnis ke pengolahan sampah ya, mendaur ulang sampah itu kan bisnis juga ya. Tapi pastikan bahwasanya pembuangan ini jauh dari lingkungan penduduk ya. Pastinya yang ini ya kalau kita di agribisnis jauh dari pemukiman. Apa ini masalahnya? Masalahnya di polusi udara ya, bau ya. Bau ya. Jadi kalau misalnya kita mau membangun peternakan itu pastikan jauh dari pemukiman ya. Dan akhirnya apa? Tidak mengganggu dari aktivitas masyarakat dan juga perusahaan tidak kena sanksi ya. Oke. Mengapa bisnis perlu beretika? Pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit. Jangan hanya mementingkan profit saja. Uang dan uang, gitu ya. Tapi juga harus ada rasa manusiawinya, ya. Jangan seolah-olah yang dipikirkan hanya profit, keuntungan perusahaan, tapi perusahaan itu membuat keadaan sekitar lingkungannya itu jadi bermasalah seperti itu ya. Kemudian bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bisnis itu dilakukan antara face to face ya, antara konsumen dan produsen konsumen dan seterusnya gitu ya. Oke, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap perhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang ya. Jadi jangan menghalalkan segala cara lah dalam kita berbisnis. Nanti teman-teman yang ingin berbisnis juga seperti itu, perhatikan bisnis apa yang mau dilakukan ya, di start ya. Jadi perhatikan dulu, survei dulu daerah lingkungannya seperti apa, seperti itu ya. Jangan sembarangan juga ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, silakan sama Riana. Kenapa perusahaan angka? Ya. Tadi kan udah tahu nih adanya dampak buruk dari pelanggaran etika yang mereka lakukan seperti contoh tadi. Tapi Ya. kenapa perusahaan Nah, saja melakukan itu? bagus ya. Jadi banyak perusahaan yang memang mereka sudah tahu sebenarnya kan bahwasanya itu melanggar. Jelas-jelas nampak memang jelas-jelas melanggar. Tapi apa? Kembali tadi yang saya bilang tadi, apa keuntungan jangka pendek tadi. Mereka hanya memikirkan profitnya. Ya.
tanpa mengetahui tanpa apa bahasanya, mengindahkan daripada apa efek yang mereka timbulkan gitu ya. Yang penting untung aja sudah gitu. Mereka menganggap bahwasanya hal-hal yang seperti itu ya nanti bisa dilakukan yang namanya kayak CSR, ya kan? Ada dana dari CSR, mereka gunakan untuk lingkungan hidup, padahal yang merusak itu mereka. Tapi mereka juga yang memperbaiki itu. Terkadang seperti itu. Apa yang mereka kejar itu tadi, keuntungan jangka pendek. Ya. Yang penting tarik profitnya dulu, masalahnya itu nanti aja. Nanti kita selesaikan, ya kan? Dan banyak perusahaan seperti itu. Padahal perusahaan-perusahaan besar seperti itu, maka mereka terkadang karena power yang mereka miliki, ya mereka masalah dengan hal tersebut. Tapi ya seharusnya ya kita sudah punya reputasi ya, perusahaan sudah memiliki reputasi yang tinggi seperti itu, ya harusnya jangan dilanggar. Tapi pada hakikatnya kenyataannya yang kita lihat sekarang ini banyak pelanggaran yang dilakukan. Saya nggak perlu ceritakan lah, banyak sekarang perusahaan yang seperti itu ya. Jadi kalau kalian nanti, saya doakan semuanya sukses ya, jadi manajer, CEO dan lain sebagainya, perhatikan daripada etika ini, jangan sampai melanggar. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pelanggaran etika bisnis. Nah, jadi pelanggaran etika bisnis kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, apa yang salah nih di sini? Adidas ya. Apa sih ini? Kenapa kira-kira? Plagiat. Tuh. Melanggar nggak nih? Jelas ya? Jelas ya? Kalau merek aslinya adalah Adidas. Di sini ada Abibas, ada Dos dan lain sebagainya. Nah, ini dia salah satu contoh yang paling sederhana ya, dari pelanggaran etika bisnis ya. Dimana di sini banyak produk yang memplagiasi ya daripada produk asli ya. Nah, ini apa tujuannya? Tujuannya adalah meraup keuntungan tadi dan apa? Penipuan. Jelas ya. Biasanya di e-commerce itu ya, kadang kita melihat yang di display itu adalah produk aslinya dengan harga yang sangat murah. Ya, menarik minat kita para konsumen untuk membeli. Nah, ketika datangnya Adinda. Nah, ya kan? Banyak hal yang seperti itu, ya. Makanya kita sebagai konsumen itu harus cerdas sekarang, apalagi dengan e-commerce ini, ya. Harus cerdas untuk yang pertama sekali itu yang kita lihat adalah rating daripada tokonya, ya. Kemudian komentarnya seperti apa, dan jangan pernah tergiur dengan harga yang murah, ya. Karena otomatis itu sudah penipuan, ya. Seperti itu ya. Ini contoh paling sederhana, kawan-kawan ya. Ada satu lagi, sebenarnya ada video ya. Coba kita lihat videonya. Nah, itu dia tadi videonya. Gimana tanggapan kawan-kawan? Apa yang salah dari video ini? Jelas ya? Jelas salah ya. Dia merendahkan pesaingnya ya. Ya, jadi ada produk dari salah satu produsen ya yang merendahkan produk lainnya ya, minuman tersebut. Seperti itu ya. Dia malah menginjaknya. Seperti itu jelas sekali melanggar. Jadi kita dalam mempromosikan produk kita jangan sampai merendahkan pesaing. Akan lebih bagusnya ya kita menampilkan apa kelebihan daripada produk kita, jangan sampai merendahkan produk lainnya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Baik, ini dia beberapa pelanggaran daripada etika bisnis. Yang pertama adalah mencuri ide bisnis. Ide bisnis orang lain kita curi, itu jelas pelanggaran ya. Karena kita dalam berbisnis itu harus ada apa namanya? Ya, betul sekali, harus ada inovasi pastinya ya. Kemudian melakukan penipuan, jelas melanggar, menggunakan foto atau produk orang lain, jelas ya. Kemudian pengabaian tanggung jawab sosial, CSR tadi ya. Mereka sudah meraup keuntungan ya, bermiliar-miliar, triliun-triliun dari SDA yang ada di situ, tapi mereka tidak menyumbangnya untuk masyarakat sekitar, itu juga melanggar ya. Kemudian persaingan tidak sehat ya, yang kayak tadi video tadi ya. Pelanggaran hak pekerja, kemudian ada pelanggaran privacy ya. Nah, ini dia tujuan daripada etika bisnis. Kawan-kawan, yang pertama adalah transparansi.
Jadi tujuannya adalah kita bagaimana membangun usaha itu harus transparan ya. Apa yang kita perjualkan, kita jelaskan apa saja yang kita jual tersebut, komposisinya dan lain sebagainya kalau makanan ya. Kemudian komitmen, loyalitas ya, komit dengan apa maunya konsumen ya, apa yang diinginkan konsumen kita komit ya. Selanjutnya honesty, jujur aja apa sih. Jadi apa yang kita buat ya, mungkin ada hadiah-hadiah, cuman apakah hadiahnya itu benar atau tidak itu harus dijelaskan gitu kan. Kan banyak nih produk yang membuat embel-embel berhadiah, tapi kadang-kadang hadiahnya itu entah ada entah enggak gitu ya. Ya betul. Kemudian trust tadi ya, kepercayaan ya. Kepercayaan itu akan tumbuh dari konsumen kalau misalnya kita beretika. Selanjutnya relationship, hubungan antara konsumen produsen ya, jadi akan tercipta di situ. Selanjutnya adalah ini yang paling penting, responsibility ya. Karena apa? Karena responsibility kita terhadap lingkungan. Dampaknya apa? Bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan juga ya, untuk anak cucu kita. Oke? Manusia adalah konsumen, kemudian konsumen juga merupakan produsen. Bisnis dan manusia tidak bisa terlepaskan, jadi bisnis secara otomatis merasuk lapisan masyarakat, manusia tidak akan luput dari bisnis ya. Bahkan sekarang pun kita sedang berbisnis ya. Saya dosen, kalian mahasiswa. Nah, begitulah kawan-kawan di dalam kehidupan ya. Jadi kita tidak luput dengan bisnis, maka beretikalah dalam kita berbisnis. Kalian kan calon pembisnis semuanya. Ya, saya doakan sukses ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Erin. Ini kan Pak, Ya. sekarang itu kan maraknya penggunaan AI ya Pak. Ya. Di depan sehari-hari. Jadi pertanyaan itu, apakah penggunaan AI untuk membuat desain atau konten itu dapat melanggar etika dalam berbisnis? Bagus ya. Bagus sekali pertanyaan dari Erin. Jadi sekarang kan teknologi luar biasa ya. Salah satunya adalah AI ya. AI sudah merambah segala penjuru dunia ya. Apa-apa sekarang AI ya, bahkan buat PR pun AI ya. Jadi di dalam bisnis sebenarnya menggunakan AI sah-sah saja. Selama dia tidak menjiplak dari hak orang lain. Apa misalnya contoh pembuatan logo. Ya kan? Dia hanya mengubahnya sedikit. Taruh tadi kayak tadi yang Adidas jadinya Abibas seperti itu ya. Mengubah, atau misalnya contoh lagi dalam membuat konten video. Produk yang diubah di AI yang promosiinnya Cristiano Ronaldo. Nah, pakai AI. Nah, itu kan menipu ya. Nah, seperti itu. Nah, gunakan AI itu tidak masalah selama memang batasannya tidak dilanggar ya. Nah, oke, enggak masalah pakai AI. Malah AI itu lebih bagus untuk mempromosikan ya, kadang-kadang memperkuat apa sih kelebihan daripada produk kita. Silakan, selama itu etis. Gitu. Oke, Rin ya? Siap. Oke, teman-teman, jadi ada tugas ya untuk teman-teman kerjakan di pertemuan selanjutnya ya. Ini saya ingin kalian cari artikel pemberitaan yang terkait dengan kasus pelanggaran daripada etika bisnis. Oke, silakan dicari tugasnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oke, nah jadi apa nih yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama ada terkait dengan apa itu konsep daripada etika bisnis. Kemudian pelanggarannya seperti apa, ya. Kemudian penerapannya juga seperti apa. Oke, selanjutnya insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Kita akan mempelajari terkait dengan bisnis dalam pengambilan keputusan. Jadi bagaimana kita menerapkan etika bisnis dalam pengambilan keputusan nantinya. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Ya, terima kasih banyak kawan-kawan. Ya, bila ada pertanyaan lagi silakan nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.